Sebetulnya Google Form ini bisa menggunakan token seperti kita ujian nasional berbasis komputer. Jadi siswa tersebut dia tidak bisa membuka soal ujian karena kita pakai token. Ya. Nah, ini caranya seperti ini Bapak Ibu akan saya share nih. Cara membuat token pada Google Form. 1 hari sebelum ujian itu sudah bisa kita share si linknya itu, tapi anak itu tidak bisa buka aman. Coba kita buka Google Form. Google Form. Nah, misalnya kita bikin soal ya. Pak Erwin, biasanya saya suka diganti passwordnya pakai Bitly biar lebih simpel. Nah, belum pernah saya pakai yang token gitu. Gimana caranya? Kalau Bitly itu kan fungsi utamanya sebetulnya untuk menyingkat ya Bu ya. Supaya linknya tidak terlalu panjang. Ini kan kalau link aslinya yang namanya Google Form. Coba misalnya saya share. Ini kan panjang banget nih linknya. Tuh, linknya seperti ini Bapak Ibu. https://doc.google.com. Wah ini ya, belum ada kodenya nih. Ini kode. Itu ini kan kode, ada yang kode pendek, Pak. Betul, ada perpendek juga tetap saja ya dia. Ini tidak bisa diingat dan tidak bisa diketik Bu. Kalau diketik pasti dijamin salah lah. Iya. Kalau ada 32 orang yang ujian, kita suruh ketik ini langsung di browser, yakin ini pasti akan ada kendala. Ya, makanya kita minta bantuan ke Bitly. Nah, bagaimana cara membuat token? Untuk membuat token, ini kan ada halaman aslinya seperti ini ya Bu ya, halaman awal ya, ketika kita buka Google Form seperti ini. Untuk membuat token, kita buat dulu ini menjadi 2 halaman Bapak Ibu. Nah, kita klik ini seperti ini. Tambahkan bagian. Nah, ini yang pertama, bagian 1 adalah bagian identitas. Nama, kemudian memilih kelas berapa ya. Kemudian juga tanggal, ini bisa dimasukkan ke sini, ke halaman yang pertama. Termasuk token. Nah, halaman kedua baru ini soalnya. Biasanya kan kita bikin soal ngegeleyeng ya Bu ya, istilahnya kalau di Jawa Barat ya. Ngegeleyeng itu 1 halaman ya. Nah, kemudian juga dari sudah langsung begitu dibuka oleh siswa soalnya juga kelihatan. Begitu link diklik. Ini bisa kita manfaatkan. Jangan lupa kita kasih judul dulu. Misalnya ini kan ceritanya kalau sekarang bukan ulangan ya Bu ya, namanya penilaian harian ya. Penilaian harian misalnya IPS kelas 7. Nah, seperti ini ya, kita kasih judul dulu ya. Nah, untuk deskripsi formulir, ini bisa Ibu isi tahun pelajaran, bisa begini, tahun pelajaran 2021, misalnya 2022. Ini kan pasti yang ditanyakan pertama itu pasti nama, Bapak Ibu ya, nama lengkap. Nama, nomor, kelas. Nah, nama ada nomor boleh itu ya, tergantung kebutuhan. Nama, ini jangan lupa kita wajibkan dulu Bu, supaya kalau anak dia ngisinya asal-asalan atau tidak diisi, dia tidak mau ngirim. Kita wajibkan jawaban singkat. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi ini nama, kemudian kelas ya. Nah, ini nama kelas. Kelas ini bisa diisi manual, jawaban singkat. Bisa juga menggunakan kotak drop down, ya bukan kotak ya, drop down. Nah, seperti ini. Ini misalnya kelas RIP 7A ya, begitu ya, bisa. Nah. Dan tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya pratinjaunya. Nah,
Nah begini nama lengkap kan diisi ya, Erwin misalnya kan. Tuh, Erwin TJ. Untuk kelasnya nanti kan milih begini. Tuh kan. Tinggal dipilih aja oleh anak A, B, C. Baru bisa ke berikutnya. Nah, berikutnya kita isi nama kelas cukup ya. Minimal ini harus ada nama, harus ada kelas. Kalau nanti Bapak Ibu mau ada nomor absen boleh. Nah barulah ke token Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat token? Token ini pada dasarnya adalah pertanyaan. Pertanyaan yang saklek ya atau harus betul. Tidak boleh beda sama sekali ya. Kita ketik aja token. Nah token ini bisa kita kasih validasi Bapak Ibu di sini ya. Deskripsi di bawah token kita kasih tambahan. Masukkan token ujian yang di-share oleh guru. Nah, begitu. Masukkan token ujian yang di-share oleh guru. Ini buat keterangan anak aja. Dan kemudian kita setting. Nah, setelan ini bisa diusahakan dari awal ya, setelan. Ini setel, pastikan bahwa formulir ini kita setel sebagai ujian atau kuis. Jadikan sebagai kuis. Kalau tidak kita checklist, nanti dia tidak akan dapat nilai, Bu. Jadi seperti survei biasa ya, ya ini kan. Kuis. Rilis nilai kita pilih segera. Kecuali ada jawaban berbentuk paragraf atau jawaban yang harus kita periksa, kita pilih nanti ya, kita nanti. Kalau jawabannya jawaban yang mutlak objektif, kita pilih yang segera karena langsung bisa dikoreksi oleh aplikasi ya. Ini khusus untuk yang jawaban yang panjang. Pertanyaan tak terjawab apakah harus di checklist? Boleh. Kemudian jawaban yang benar ini jangan di checklist Bapak Ibu ya kalau untuk ulangan. Termasuk juga nilai poin. Tapi ya ini tergantung kebijakan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin langsung menunjukkan nilai ke anak, boleh checklist. Jawaban yang benar boleh. Cuman khawatir nanti ini diserahkan ke teman-teman yang lain yang belum ulangan ya, yang susulan. Oh jawaban yang betulnya ternyata ini. Nah ini ketahuan nih sama anak yang udah ulangan. Makanya saya sarankan ini jangan di checklist, rahasia. Ya. Kemudian klik simpan. Nah begitu ya. Untuk token, kembali ke token tadi. Validasi. Nah klik validasi. Validasinya ini boleh angka, boleh tag Bapak Ibu ya. Tagnya misalnya teks begini ya. Berisi ini kata-katanya adalah tokennya itu misalnya Ciamis dengan huruf kecil. Ini boleh begini ya. Ciamis. Kemudian kita kasih teks. Kalau dia salah, misalnya tokennya Jakarta, apa yang akan disampaikan oleh si formulir ini? Tentu saja token salah. Nah, seperti ini ya, token salah. Silahkan ulangi. Nah, ada peringatan seperti ini ya. Silahkan ulangi. Nah, ini tokennya ternyata adalah Ciamis. Oke, sekarang kita coba apakah token ini berfungsi atau tidak. Misalnya klik nama Erwin, kelas C, kemudian tokennya misalnya Bandung. Berikutnya, dia nggak mau, maka soal itu nanti aman, tidak bisa dibuka Bapak Ibu karena berada di halaman yang kedua. Aduh, ini salah nih tokennya, kita cobalah tokennya Jakarta, misalnya. Token salah, nah atau 1, 2, 3 salah. Coba kita jawab Ciamis. Berikutnya,
Nah, anak bisa mengerjakan. Jadi ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya membuat token untuk Google Form. Pastikan berada satu halaman dengan nama, kelas, dan lain-lain ya. Untuk membuat token, buatlah pertanyaan jawaban singkat, kemudian klik validasi jawaban dan juga deskripsi. Jangan lupa ini diwajibkan. Kalau tokennya mau halaman 2 boleh nggak? Nah ini sangat boleh Bapak Ibu ya. Jadi supaya agak gaya lah, tokennya itu beda halaman bisa. Ini tinggal kita pisahkan aja. Klik, tambahkan bagian. Nah, maka token berada di halaman yang kedua dengan judul dia token. Nah, token ujian misalnya. Berarti soal kita terdiri dari 3 halaman. Nah, halaman yang ketiga baru ke soal aslinya. Ya, misalnya ini soal penilaian harian. Nah, seperti itu. Dengan deskripsi, pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, pilihlah jawaban yang paling benar. Barulah kita buat soal-soal. Dengan jumlah bebas, tergantung Bapak Ibu, apakah mau 10 soal, mau 25, mau 100 juga boleh. Ya. Dan untuk soal pada Google Form ini tidak harus selalu pilihan ganda, bisa dicampur dengan soal esai. Ya, jawaban singkat ini jawabannya harus sudah kita masukkan seperti halnya token, ya. Boleh paragraf atau jawaban yang nanti perlu ditinjau, diperiksa. Boleh pilihan ganda, boleh kotak centang. Kotak centang biasanya digunakan untuk yang jawabannya lebih dari 1. Ya, misalnya jawabannya nama kabupaten di Jawa Barat. Ya, contoh ini soal kotak centang. Nah, ini nama kabupaten di Jawa Barat. Yang pertama adalah Ciamis. Yang kedua, misalnya Magelang. Yang ketiga, Purwakarta. Dan yang keempat, nah opsinya ya. Misalnya Kabupaten Cilacap. Misalnya. Nanti kita pilih saja kunci jawaban yang benar adalah Ciamis dan Purwakarta. Nah seperti ini ya kunci jawabannya ya kita pilih. Selesai. Ini contoh soal bentuk kotak centang. Untuk soal yang lain bebas tuh. Ada soal yang berbentuk upload file ya bisa. Upload file itu kita uploadkan dulu file di sini. Kemudian disuruh oleh anak itu dibaca filenya, misalnya PDF, kemudian kita uploadkan Word, Excel, dan lain-lain. Untuk ke bawahnya tetap harus berbentuk jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak cetak, atau drop down. Nah, contoh misalnya kita ulang lagi, nama lengkap udah ya, kelas. Nah, ini halaman khusus token, Bapak Ibu. Karena kita buat di halaman 2 token, maka halaman khusus token muncul di halaman 2. Tadi jawabannya adalah Ciamis. Kemudian berikutnya. Nah, barulah kita bisa memasukkan soal. Nama Kabupaten Jawa Barat, klik Ciamis dan Purwakarta. Kirim. Nah, selesai Bapak Ibu. Lihat akurasi ini tidak ada ditampilkan. Karena oleh kita tadi dirahasiakan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira untuk Google Form. Bapak Ibu ya, trik-trik yang jarang digunakan atau dimanfaatkan yaitu membuat token pada soal ujian. Dan juga membuat halaman-halaman supaya soal kita ini agak serius gitulah kelihatannya ya. Tidak satu halaman anak
masukin nama, kemudian pilih kelas, selesai. Nah, seperti itu. Jadi soal kita ini agak-agak tertib. Ada pintu-pintunya, ya. Pintu memasukkan identitas, memasukkan token, dan juga memasukkan soal-soal dengan yang lebih bervariatif. Jadi Bapak Ibu nanti cari soal dalam bentuk lain, bukan hanya PG, ya, bisa kotak sentang, kemudian juga bisa yang lain-lainnya, ya, variasi. Dan juga ini kan bisa masukkan gambar juga Bapak Ibu. Gambar, video bisa. Misalnya soalnya diminta untuk mengomentari video YouTube. Bisa. Ini ya, jangan lupa diwajibkan dulu yang ini ya. Pertanyaan. Nah, untuk masukkan video ini dia akan menyisip atau masuk ke bagian di antara soal. Ini contoh, misalnya kita klik bagian ini, kemudian masukkan video. Nah, videonya misalnya video pelatihan GWE yang kemarin ya, Bapak Ibu ya. Kita cari apakah ada atau tidak Sekolah Indonesia. Ya, ini belum terlacak. Nah, ini aja lah, boleh ini deh. Nah, ini soal yang berbentuk video. Judulnya perhatikan video berikut. Nah, perhatikan video berikut. Nah, barulah pertanyaannya dimasukkan di bawah, Bu, di sini. Ini khusus untuk video saja ya, video. Misalnya pertanyaannya, siapakah peran utama dalam cuplikan film tersebut? Nah, ya, A. Sarah misalnya, B. Isnaini, ya, misalnya ya, B. Isnaini, kemudian Woci, misalnya kan, bisa seperti itu ya perannya. Kemudian Paus. Nah, ini contoh soal kan, contoh soal berbentuk video. Jawaban yang betul adalah misalnya Sarah. Nah, selesai begitu. Dan jangan lupa, oh ya, ini satu lagi Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk membuat soal ya, soal dalam bentuk Google Form ini kita memberikan skor atau poin yang mungkin bisa berbeda-beda ya. Kalau ini karena kita memilih 2 jawaban, bisa aja kan untuk kunci jawabannya ini kita kasih skornya 4 lah. Kemudian yang video ini karena gampang ya kita kasih 2. Nah, seperti itu ya. Itu ada di dalam menu kunci jawaban. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya untuk Google Form, karena saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semua, udah lancar ya untuk Google Form ini ya. Bingung. Maaf Pak. Nah, ini tambahan aja lah itu tadi ya, bonus. Maaf Pak, ada yang ditanyakan Pak. Silakan Bu. Gini Pak, misalnya kita sudah memiliki soal ya di Google Doc ya itu. Apakah ada bisa langsung gitu ya dimasukkan ke Google Form atau harus di copy paste per soal atau bagaimana Pak? Mungkin ada yang lebih mudah gitu ya cara memasukkannya. Misalnya kita sudah memiliki soal-soal itu di Google Doc. Terima kasih. Ya. Nah, ini luar biasa pertanyaan yang bagus dari Ibu Tatin ya. Pertanyaan yang paling menggalaukan ini para pembuat soal Google Form. Sebetulnya bisa, Bu. Bisa dengan memanfaatkan yang namanya add-on atau ekstensi khusus. Ya. Hanya saja ekstensi khusus ini sifatnya tidak gratis, Bapak Ibu. Jadi kita klik ke add-on begini ya, add-on, kemudian kita cari. Nah, ini ada yang namanya form builder seperti ini ya. Nah, kita pilih start ya. Form builder ada juga add-on sebentar. Nah, ini kita coba ya. Kemudian kita klik start.
Nah, ini ya. Ini form builder, Bu. Kita tinggal cari nanti soalnya itu dari mana, Bu. Nah, kita cari soal yang udah kita buat di Google Doc. Jadi pertama kita bikin di Microsoft Office Word dulu, kemudian uploadkan ke Google Drive ya si Microsoft Office Word-nya. Setelah dia berubah menjadi Google Doc, kita imporkan ke ini ya. Seperti ini ya, Google Doc. Kemudian select dokumen. Kita cari soal misalnya. Nah, hanya saja aplikasi ini Bapak Ibu itu tidak gratis ya, tapi dia bayar Bapak Ibu. Nah, jadi hanya dijatah itu kalau tidak salah itu maksimal itu ya 1 bulan itu kita hanya bisa memasukkan 10 soal. Kalau lebih dari itu kita diminta untuk registrasi. Nah, soal ya, kita ketik cari soal, ada nggak soal? Nah, soal bahasa Inggris misalnya. Select soal. Nah, ini Bu. Maka kita akan diberikan, nah seperti ini soal-soal ya. Untuk diimport. Dari mengimport soal dari Google Doc supaya kita tidak capek copy paste. Kita pilih dulu, ini yang mau diimport yang mana? Nama sekolah mau diimport nggak? Kan tadi kita udah bikin ya untuk nama mapelnya udah. Dinas Pendidikan mau diupload? Oke, bolehlah kita upload, boleh. Jalan, soal, bulan, nama, atau langsung ke soal. Kita langsung ke soal aja, ini jangan ya dinas. Jangan diimport, jalan jangan. Kita langsung ke langsung ke ini aja, ke read the text. Kemudian import. Pastikan dulu diimportnya mau di mana Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita diimportnya di paling awal, nanti nama kita jadi paling bawah, nanti loncat ya, ketimpa oleh soal. Pastikan diklik pada bagian akhir halaman. Misalnya kita klik di sini ya. Klik, kemudian kita import. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kendalanya nih yang bikin galau ya. Your quota is exceeded. Jadi ini hanya dibatasi untuk akun kita ya, akun, karena ini kan ini sebetulnya di luar Google Bu. Kalau form builder itu dia perusahaan ya, perusahaan yang bekerja sama dengan Google untuk membantu mengimport soal dari Google Doc atau dari Word ya. Hanya saja dia harus berbayar. Meskipun kita akun belajar ini tetap. Jadi belum ada. Mudah-mudahan kedepannya Kemdikbud lah bisa membantu ya. Bisa membantu kita ini supaya ini gratis gitu ya. Ini dibatasi. Dia minta upgrade. Remaining quota in your basic plan is 50 ya. Out of 50. Jadi 1 bulan itu maksimal hanya 50 soal. Itu bisa dibayangkan Bapak Ibu. Sementara 1 kali ulangan aja kan kita 50 soal ya. Paling sedikit kan 25, 30. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk 1 atau 2 kali ulangan per bulan. Ya untuk sistem begini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau bayar ya silakan. Tinggal di upgrade aja. Klik upgrade. Nah, klik upgrade kemudian registrasi daftar ya. Berapa dolar kita lihat biayanya? Bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, mau pakai dolar atau INR? Basic $0 gratis. Bayarannya ternyata Bapak Ibu $6. $6 itu kali 15.000 Bapak Ibu. Kira-kira berapa ya? 80.000. 80.000 per bulan. Tapi kalau Bapak Ibu rajin memberikan ulangan, saya kira bisa ikut ini program form builder ya. Nah, dibayar dengan PP dan lain. Jadi ini agak ya untuk yang kita nih yang jarang nih yang jarang sekali bertransaksi di dunia internet, pasti ini agak susah ya Bu ya. Untuk apa? Untuk prosesnya
agak ribet lah. Nah, ini kelebihannya. Impor dari mana saja, kemudian dan lain-lain ya, ini ya banyak sekali bahasa Inggris. Yang bisnis itu $9. Nah, dan lain-lain. Nah, jadi itu Bapak Ibu kendalanya ya untuk form builder ini caranya sangat mudah. Caranya kan tinggal klik start begini ya. Lewat ini start. Klik form builder, kemudian pilih dokumen yang ada soal yang sudah kita buat. Ya, saya ulangi supaya Bapak Ibu lancar nanti. Soal bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tadi ya. Nah, ini klik. Oke, select. Klik to select Google Doc. Nah, ini udah siap. Ini kita klik dulu. Saya cobalah import ya. Supaya Ibu tidak penasaran, kita import ini 1, 2 soal aja lah. Atau 3 soal ya. Kita import 3 soal, apakah berhasil? Pilihannya, settingnya multiple choice, betul? Oke. Multiple choice. Yang lainnya tidak perlu diutak-atik, ini udah default dari sananya. Kita tinggal pilih soal yang akan diimport. Dan import sukses. Nah, ini ya. Ada soalnya muncul, ada seperti ini. What is the topic of the passage? Nah, ini jawaban singkat ternyata ya. Dan ternyata ini hasilnya seperti ini, Bu. Setelah kita import ya. Jadi loncat. Si pilihan gananya dia loncat ke soal baru. Nah, ya. Harusnya kan ini sebetulnya pilihan ganda. What is the topic? Harusnya. Nah, ternyata dia malah menjadi soal yang baru. A-nya visiting uncle in London ya. Jadi ini agak ribet Bapak Ibu ya. Selain harus bayar juga agak ribet. Nah, solusinya tetap harus copy paste ya. Copy paste sebetulnya di YouTube banyak sekali trik-trik yang lain Bapak Ibu. Sudah istilahnya itu diakali lah. Diakali, ada yang pakai diimport pakai Excel, kita bikin dulu di Excel si soal-soalnya, dikopikan di Excel, kemudian dengan kolomnya itu pilihan gandanya ke kanan, Bu. Jadi pertanyaannya di Excel itu di kolom kiri, jawabannya di kolom kanan. A, misalnya di B, kemudian B itu juga agak-agak harus teliti. Ya, harus teliti, kemudian harus leken. Kalau di Jawa Barat mah ya istilahnya ya detail, teliti, kemudian kita mau menggarapnya. Dan prosesnya akhirnya lebih lama. Itu kita harus ke Excel dulu, kemudian kita atur optionnya, ya. Baru kita import ke Google Form. Itu ada juga yang seperti itu. Banyak sekali triknya, ya. Cuman memang ya bisa dibilang ini agak ribet. Jadi yang paling terbaik itu tetap kita copy paste satu-satu Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu Tatin, udah pernah copy paste, udah bisa ya? Iya, itu sering dilakukan. Yang paling sering dilakukan Bapak Ibu guru. Iya. Kalau formulir ini yang tadi yang dengan cara yang import tadi udah ada yang nyoba belum Bu? Yang bagaimana Pak? Yang form builder tadi ya, diimport. Oh, itu belum. Belum ya, itu karena memang harus berbayar Bapak Ibu ya, $9. Ya, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan nanti Kemdikbud ya memfasilitasi kalau form builder ini sudah terintegrasi dengan Google Form. Wah, ini asik kayaknya kita ya, ulangan. Tinggal ngedit di Google Doc biasa, langsung bisa muncul gitu. Jadi sementara ya harus dikopas satu-satu. Kopas dulu soalnya, kemudian kopas PG-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu barangkali untuk Google Form ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Ini ada Ibu Pia Puspita, Bu Pelsi, Ibu Susan ya. Yang lainnya sayang sekali tidak bisa bergabung ya karena akunnya bukan akun belajar. Nah, ini nih kekurangan dari akun Gmail biasa ya. Karena Google Meet-nya ini Google Meet versi akun belajar, jadi
tidak matching gitu ya, tidak matching, dia tidak bisa login ke akun belajar. Ada rekan saya juga nih, Pandang Rohimat, ini luar biasa nih, Pandang. Gimana kabarnya Pandang? Ada Pandang, ini satu angkatan juga nih, kuliah di IKIP Bandung ini Pandang ya. Sama-sama satu fakultas, satu universitas dulu IKIP ya, angkatan 94. Bagaimana untuk Google Form Bapak Ibu? Kira-kira reviewnya cukup ya? Cukup. Cukup dulu ya Google Form, nanti bisa. Ini saya yakin udah biasa ini, apalagi Bu Oci nih jagonya. Gimana Bu Oci? Mau nanya. Kalau misalkan membuat soal itu pakai Google Doc ya? Betul, Google Doc. Itu kan harus berbayar. Tadi kalau misalkan hanya 10 soal nggak bayar atau gimana? Gratis Bu Oci. Gratis kalau hanya 10. Kalau lebih dari 10 itu kita harus bayar. Misalkan taruhlah saya mau coba 1 bulan, bayarnya tadi berapa lah, lebih dari sampai 80 itu cuma 1 bulan. Nah, ketika kita mau bikin lagi bulan yang berikutnya, kita bayar lagi. Begitu? Bayar lagi, betul Bu Oci. Kayak listrik ya? Jadi kayak listrik ini ya. Jadi memang ini aplikasi ini kan ya sangat mahal Bu ya. Yang mahal itu kan sebetulnya teknologinya. Itulah yang makanya ya dimanfaatkan kerjasama dengan Google. Kalau Google-nya gratis gitu ya, tapi aplikasi yang lainnya berbayar. Nah, seperti itu. Dan maksimal bisa sampai 50 Bu, gratis itu Bu. 50 soal. Jadi kalau sekali ulangan Ibu soalnya 5. Supaya bisa berkali-kali 5 soal ya gratis. Pasti gratis. Nanti ulangan lagi minggu depan 5 ya. Sampai 1 bulan udah 50. Nah, baru kita dapat jatah. Jadi kita klik aja form builder ya, form builder. Kalau Bapak Ibu pengen nyoba nanti bayar juga boleh. Tapi menurut saya ya apa salahnya sih copy paste ya? Soalnya juga kan gak nyampe ratusan ya Bu Tatin ya. Copy paste cuman paling banyak juga 50 soal gitu kan. Udah aja lah copy paste. Dengan copy paste ini juga kita dituntut untuk teliti Bu, baca lagi ya. Coba bayangkan kalau setiap guru menggunakan yang sistem import otomatis, dia download dari internet langsung main import gitu, dengan mudah guru itu. Tidak pernah lagi diperiksa soalnya ya. Ternyata ada soalnya yang ada yang 2 kali muncul gitu, kemudian tidak sesuai dengan materi kita. Nah, jadi dengan copy paste satu-satu ini sebetulnya menurut saya lebih bagus seperti itu Bu. Ya. Lebih bagus. Saya sendiri udah nyoba itu ngutak-ngatik aplikasi dengan cara diimport, itu hasilnya tidak sempurna Bu. Agar ya tetap acak-acakan gitu. Ada yang loncat gitu ya. Jadi bagaimana gitu.